Shalom, berjumpa kembali dalam pembelajaran 4, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kita akan membahas mengenai cinta kasih. Dalam bahasa Ibrani, cinta kasih diterjemahkan dari kata kesed, yaitu salah satu dari kebajikan utama bagi orang Yahudi. Rabi Simon mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih. Kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan welas asih. Cinta kasih adalah kesediaan untuk berkorban. Contohnya yaitu pengorbanan seorang ayah bagi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Dalam Lukas 15 ayat 21-24 menggambarkan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Perumpamaan anak yang hilang mencerminkan kasih Allah kepada kita, manusia berdosa. Anak bungsu meminta harta yang menjadi warisannya ketika ayahnya masih hidup. Lalu ia pergi bersenang-senang, hartanya kemudian habis dan ia kembali kepada bapaknya. Bapaknya menerimanya kembali dengan penuh kasih. Kekuatan cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak akan mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. King adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Rumahnya beberapa kali dibom, namun demikian King tetap bersiteguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan. Akhirnya King sendiri ditembak mati oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. Pada 4 April 1968, pada sekitar pukul 18, King ditembak di balkon sebuah hotel di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Malam sebelumnya, King menyampaikan pidato yang berkata demikian. Lalu aku pergi ke Memphis dan beberapa orang mengatakan bahwa ada ancaman atau ada yang akan mengancam kami. Apa yang akan terjadi atas diriku dari beberapa saudara kita kulit putih yang sakit jiwa? Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Kita akan menghadapi hari-hari yang berat ke depan, tapi itu tidak menjadi masalah bagiku sekarang, karena aku telah tiba di puncak gunung dan aku tidak peduli. Seperti setiap orang lain, aku ingin hidup lama. Usia panjang tentu disukai orang, tapi aku tidak peduli akan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan Ia telah mengizinkan aku naik ke puncak gunung, dan aku memandang ke seberang sana, dan aku telah melihat negeri perjanjian. Mungkin saja aku tidak akan mencapainya bersama-sama kalian, namun aku ingin mengatakan kepada kalian malam ini bahwa kita sebagai satu bangsa akan tiba ke negeri perjanjian itu. Karena itu, aku bahagia malam ini. Aku tidak takut akan apapun. Aku tidak takut kepada siapapun, mataku telah melihat Tuhan yang sedang datang. Apa yang dikatakan oleh King menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena cinta kasih Kristus itulah, ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. King membandingkan dirinya dengan Musa yang dibawa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian. Dengan mata imannya, King percaya
bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit bagi warga negaranya, sudah terbentang di depan. Perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya, dan kita tahu ketika Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang baik dan berkualitas dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah di masa hidup kita di dunia, pada masa kini dan seterusnya. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam Roma 12 ayat 9-21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Ayat 20 dan 21, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebagai remaja Kristen, kita harus belajar untuk berbuat baik sedemikian rupa untuk kita usahakan. Kesimpulannya, cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Banyak agama di dunia mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Dalam pelajaran kita saat ini, kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan berkorban, pengampunan justru dapat memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sebagai remaja, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkan bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Demikian pembelajaran kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.